Kok jadi ini? Izin juga direkod ya. Oke. Ataya kelihatan nggak Ataya? Kelihatan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi usia untuk dapat belajar lewat Zoom. Gitu ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sapa dulu ya. Ada Ataya, ada Salma Aurelia, ada Fahri Febriansyah, gitu ya. Ada Bagas Mahardian, sama Sarah Kemala. Gitu ya, barangkali ada yang salah nyebut. Ini teman-teman dari mana aja asalnya? SMA 11 semua, Pak. Kelas sama Edis. Ya, saya mah nanya tempat tinggal. Ataya di daerah mana, Ataya? Daerah Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Salma asal dari mana, Mak? Itu di Jalan Sipahaci, daerah BKR. Oh, BKR deket ya. Fahri? Di Jalan Sri Gadis. Sri Gadis? Ya, dekat Muhammad Ramdan. Oh, Sri Gadis. Berarti dekat Sri Sama dekat Sri Pohaci juga. Oh. Bagas? Margahayu, Pak. Margahayu. Kopo atau Margahayu Raya? Margahayu Raya. Wah, mantap. Kalau Sarah Kemala? Di Bubat. Oh, Bubat, dekat sebelah. Baik. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kata Ataya sih pengennya tentang limit trigono, katanya gitu ya. Baik, kita lihat limit trigonometri matematika IPA ya. Nah, ini persiapan UTBK. Nanti soal-soalnya beberapa memang tipe soal UTBK, ujian tes berbasis komputer gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lihat dulu pokok bahasannya gitu. Yang pertama kita lihat pendahuluan, yang kedua kita akan lihat rumus dasar, ketiga kita lihat rumus bantu, dan yang terakhir lain-lain gitu ya. Gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, limit itu sendiri sebetulnya batas gitu ya. Definisinya sih ada nanti ya, batas, tapi langsung saya menuju ke rumus atau yang biasa nanti ini kan di SBMPTN UTBK. Jadi sebetulnya anak-anak sekalian, ketika kita ketemu rumus gitu ya, ketika kita ketemu limit fx di mana x yang menuju a. Nah, A-nya itu bisa bernilai 0, bisa bernilai real positif, real negatif, atau tak hingga juga bisa, min tak hingga juga bisa ya. Nah, ketika kita ketemu seperti ini, fx-nya pun anak-anak sekalian gitu ya. Ini fx-nya pun macam-macam ini anak sekalian. Ini fx-nya bisa bisa itu ya. Bisa berbentuk linier, bisa berbentuk trigono, atau bisa berbentuk aljabar sebetulnya. Gitu ya. Itu ya. Nah, maka langkah pertama itu substitusi x-nya. Jadi x di sini nih, ini kan x-nya sama dengan x-nya diganti oleh a. Oke. Maka hasilnya FA gitu ya. Nah, dari FA ini anak sekalian akan muncul beberapa nilai. Mungkin munculnya bilangan real, bisa real positif, real negatif, atau bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah gitu ya. 0 bahkan tak hingga min tak hingga. Gitu. Misalkan kalau bilangan cacah atau positif misalkan 5 atau 6 gitu ya, dan seterusnya. Your internet unstable, nggak apa ya, nggak masalah ya. Baik, nah kalau ini yang muncul anakku sekalian, berarti stop di sini, berarti ini nilai limitnya.
nilai limitnya. Oke, ini tulisannya jelek, maaf. Pentemnya. Ini, tulisannya salah. Berarti ini nilai limitnya. Nilai limitnya. Gitu ya. Oke. Ini nilai limitnya anak sekalian gitu ya. Nah, cuman di SBMPTN jarang sekali, bahkan saya belum pernah menemukan yang limitnya itu ketika dimasukkan langsung dapat nilai. Belum pernah gitu ya. Seumur hidup saya gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan besar sih nggak akan muncul ketika soal yang ketika kita masukkan nilai X-nya itu dapat nilai real, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, nggak muncul gitu. Baik. Yang kedua, nilainya itu bentuknya tak tentu. Nanti bentuk tak tentu yang suka muncul adalah 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 nya bisa tak hingga per tak hingga. Nah, kalau tak tentu itu ya tidak tentu anak sekalian. Jadi nilainya bisa berapa? Kalau bisa 5, bisa 7, bisa 8 gitu. Nah, kayak sedikit saya bicara tentang tak tentu. Begini maksudnya tentu ya. Mudah-mudahan sudah. Kalau saya tanya ya, ketika 6 betul. Oke. Maka ketika 6 dibagi berapa? Saya ambil yang belakangnya saja lah. 3. Oke. Berarti sama dengan berapa? 2, Pak. 2. Gitu ya. Oke. Nah, kalau saya tanya gini. 2 kali 0 sama dengan berapa? 0. 0 berapa? 2. Tak tentu. Oh, 2. Yang ini 2 kan? Oke. Kalau saya punya misalkan 10 dikali 0 berapa nih? 0 gitu ya. Nah, berarti 0-nya 10. 10. Gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau di sini saya ambil min 7 kali 0 berapa? 0 juga kan? Oke, Iya, Pak. berarti 0 per 0 berapa? Bisa sama dengan? Jadi artinya anak sekalian, 0 per 0 itu gimana? Bisa sama dengan 2, bisa sama dengan 10, bisa sama dengan min 7, bisa sama dengan 0 juga, bisa sama dengan 2 per 3. Tergantung berapa yang kali 0-nya. Nah, karena nilainya bermacam-macam, maka disebut tak tentu gitu kira-kira ya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Paham, Pak. Oke, siap. Nah, karena tak tentu, maka dalam hal limit nanti ada beberapa treatment yang harus kita lakukan. 1, lihat rumus dasar. Ya kan? 2, lihat rumus bantu. Gitu ya. Dan yang terakhir, ini kalau apa? Kalau 0 per 0, rumus dasar sama rumus bantu gitu ya. Jadi kalau 0 per 0 ada 2, rumus dasar sama rumus bantu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, bagaimana kalau tak hingga per tak hingga? Kalau tak hingga per tak hingga, itu langkah pertama harus dimisalkan dulu sekalian. Jadi Y-nya sama dengan 1/X lah. Sehingga yang tadinya X-nya menuju tak hingga, maka ketika sudah kita misalkan, 1 per tak hingga itu nanti sama dengan 0. Jadi nanti menujunya ke 0 lagi, ke sebuah bilangan. Nah, ketika sudah dimisalkan, maka gimana? Larinya ke atas lagi. Lihat rumus bantu, lihat rumus dasar gitu kira-kira. Jadi kalau 1/X itu hanya untuk mengubah yang asalnya tak hingga menjadi sebuah angka, yaitu angka 0 gitu kira-kira. Oke, ini pendahuluan. Nah, yang kedua rumus dasar kita lihat. Nah, ternyata anak sekalian, atur rumus dasar ini ya. Nah, ketika anak sekalian kalau kita lihat, ternyata rumus dasar ini sebetulnya harus dibuktikan dulu. Nanti kalau kalian kuliah, itu nanti dibuktikan di kalkulus ya. Nah, itu ternyata nanti limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1 gitu. Ini nanti kalau kalian coba mau lihat, oh ini ininya putih nih, berarti harus kita ganti dulu sama. Terus kalian asal gitu ya. Ini menggunakan pendekatan teorema Apit nanti. Teorema Apit gitu ya. Agak panjang sebetulnya karena menggunakan beberapa teorema. Teorema Apit, nanti ada luas dulu, luas. Setahu saya itu dia luas juring ya. Luas juring gitu. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu, misalkan nanti Ataya misalnya, Pak pengen tahu pembuktian bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1, nanti di NF saya kasih tahu ya. Karena agak panjang di sini, saya anggap bahwa, kalian terima aja dulu gitu ya. Gitu. Nanti kalau pengen tahu, nanti saya unjukin di lain kesempatan. Nah gitu teman sekalian, ternyata limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, para ahli matematika kan tidak hanya sampai situ anak sekalian. Wah, masa sih cuma dapat limit X sin X sama dengan 1, dicari lagi.
ternyata dapat juga bahwa limit X menuju 0, sinnya gitu ya. Oke. Dicari lagi gitu kan, ternyata tidak hanya pada sin anak-anak sekalian. Gitu ya. Pada tangan juga sama. Kan kalau kita lihat tangan 0 per 0 kan, ya 0 per 0 tak tentu gitu. A per B juga ternyata. Gitu ya, ini A per B gitu. Ya. Dicari lagi gitu ya. Kemudian nah, ternyata ketika disandingkan antara sin dengan tangan gitu. Sin AX per tangan gitu ya. Oke, gitu. Tidak puas sampai situ. Oh, bagaimana kalau sesama jenis? Sin X dengan X gitu. Ternyata sama juga anak sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan sin AX per sin BX itu. Dan yang terakhir tentunya sesama jenis antara tangan juga sama anak sekalian. Gitu ya. Nah, ini 5 rumus dasar yang wajib kita camkan. Jadi ini perpaduan antara X, sin X, tangan X gitu ya. Ya, sin AX per BX sama dengan A per B, tangan AX per BX sama dengan A per B, sin AX per tangan BX sama dengan A per B, dan seterusnya lah. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak, kalau dibalik bisa enggak? Sama. Jadi ketika AX per sin BX, A per B. AX per tangan BX, A per B. Gitu ya. Sama anak sekalian. Gitu ya. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh sederhana ya dulu ya. Yang pertama, ya kan? Nah, ini. Nah, limit X menuju 0 dari sin 2X per 3X. Ini kan A-nya 2 gitu ya. Maka limitnya adalah 2 per 3. Sampai sini paham ya? Gampang lainnya. Baik. Oke, kemudian anak-anak sekalian, contoh yang kedua. Oke. Limit tangen 7X per 10X. Sama. A per B. Berarti A-nya 7, gitu ya. B-nya kemudian sama dengan 10, A per B. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, ini antara sin dan tangen. Sama, anak sekalian. Oke. 2X, gitu. Aduh, maaf ini. Ini pentemnya udah jelek nih. Jadi nulisnya agak ngaco ini. Nah, oke. 4 dan 5 saya akan tampilkan multi trigono, gitu ya. Nah, bagaimana kalau munculnya nggak hanya sin, misalkan sin kuadrat, sin kali cos misalkan gitu ya. Baik, kita lihat misalkan, nah ini dia. Nah, kalau ketemu kuadrat, anak-anak sekalian, namanya sin kuadrat itu sin kali sin. Nah, dari sini anak-anak sekalian, prinsipnya adalah kita pasang-pasangkan. Kalau yang ada pasangnya sah, yang ada pasangannya sah menggunakan rumus yang sebelah kiri. Kayak misalkan ini nih. Berarti kan kita pasangkan sin 2X gitu ya, per 3X. Boleh dong, ya nggak? Per 3X ini. Nah, berarti ini sama dengan konsep yang pertama. Berarti A per B. Nanti jawabannya 2 per 3. Untuk yang pertama. Gitu ya. Kita kelompokkan atau kita pasangkan. Berarti sama dengan konsep yang ketiga. Nanti A per B juga. Sama dengan apa? 2 per 7. Gitu. Nah, setelah ini, karena dia dikali, ya kita kalikan saja. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 7 sama dengan 21. Maka hasilnya adalah 4 per 21. Gimana anak sekalian, paham nggak? Ini dasar ya. Nah, dasar harus paham dulu. Pokoknya kalau ada perkalian anak sekalian, kuadrat. Nah, nanti kalau tidak ada pasangannya dia pisahkan. Masukin sendiri gitu kan gitu ya. Gitu. Jadi harus punya pasangannya. Karena hidup itu berpasang-pasangan anak sekalian gitu ya. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Ada sedih dan gembira gitu kan, dan seterusnya. Kaya dan miskin, kalau kaya dan cukup. Oke, yang kelima, bagaimana kalau misalkan nanti pangkat 3? Nah, sama prinsipnya. Nah, ini yang pangkat 3, gitu ya. Sama. Sin pangkat 36X dibagi, ya kan, 3X kali tangan kuadrat. Nah, sin gitu loh. Kemudian tangan kuadratnya tangan kali tangan. Sama kayak tadi nanti. Nanti kita pasang-pasangkan juga. Gitu ya. Oke, kita pasang-pasangkan gitu ya. Sama ini juga 3 sama dengan 2 gitu ya. Sin 6X dengan tangan 2X. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 kali 3 18. Ataya dan kawan-kawan gimana? Sampai sini paham nggak ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Ada pertanyaan apa? Gimana? Kalau misalkan yang kayak nomor 4, tapi si yang kuadratnya sin 2X kuadrat, bukan sin kuadrat 2X. Sin 2R kuadrat. Nggak apa-apa. Itu dipecahnya jadi sin 2X dikali X, Pak.
Boleh gitu. Atau bisa juga begitu, bisa. Nggak boleh itu ya. Iya. Begini bukan, yang 4 ya? Oke, bentar atau ya. Limit X menuju 0 gitu ya. Dari sin 2X kuadrat per berapa? 3X misalkan ya. Kali tangan. Ini anak-anak sekalian. Sebenarnya ketika di dalamnya X, maka di bawahnya X. Kalau di dalamnya X kuadrat, maka bawahnya pun harus X kuadrat gitu sebetulnya. Nah, maka untuk yang seperti ini gimana caranya supaya X di sini jadi X kuadrat gitu. Nah, berarti langkah pertama anak sekalian, kita kali dulu nih X per X gitu ya. Dikali harusnya. Nah, dikali berarti X per X dulu nih. Ya. Nah, nanti ketika sudah dikali anak sekalian sama kayak tadi, dipasang-pasangkan. Dipasang-pasangkan. Nanti X yang ini kali dengan 3X. Berarti 3X kuadrat gitu. Nah, adapun di X di sini nanti dipasangkan dengan tangan 7X. Berarti X per tangan 7X gitu. Nah, sama ini. A per B-nya berapa? 2/3. Kalau yang ini berapa? 1/7. Jadi sama dengan 2/21. Bapak berarti si 7X-nya nggak dikali X lagi, jadi nggak 7X kuadrat gitu? Enggak, karena X-nya dikalinya dengan 3X. Nah, itu sifat dari asosiatif, hati-hati. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, Oh iya, Pak. dulu sifat asosiatif waktu belajar, kapan tuh? Waktu belajar dengan gurunya tentunya, guru sekolah, oke, sifat asosiatif ya. Oke, begini, kali B kali C, itu kan bisa sama dengan A kali BC, kan gitu ya. Atau boleh juga AB dulu yang dikalikan, kali C, AC kali B. Masih ingat nggak? Halo, Ataya? Iya, Pak. Nah, bayangkan oleh kita ini adalah A-nya. Ini A, ini B, ini C. Oke. Sehingga ketika kita kalikan A kali B kali C, apakah nanti kali C lagi nggak? Gitu. Kan nggak gitu ya? Paham nggak? Ya, Jadi X paham, ini harus dikali dengan salah satu. Boleh yang depan dengan 3X, boleh dengan tangan 7X. Gitu ya? Oh iya, Pak. Oke, gitu ya. Nah, Bener, Pak, kebetulan. satu lagi, Pak. Boleh. Berarti kalau misalkan tadi yang sin 2X kuadrat, 2X kuadrat itu berarti harus ada salah satu yang mengandung X kuadrat juga gitu bawahnya, Pak? Betul, prinsipnya harus sama. Sehingga suatu saat kalau Ataya mendapatkan ada sin 2X pangkat 3, nah berarti yang bawah gimana dong? Harus ada 3. X. Dikali X kuadrat. Gitu. Kebayang nggak? Gitu. Contoh yang ini nih, berarti yang ini kan, misalkan yang kelima, misalkan ini pangkat 3-nya bukan di sin tapi di X gitu ya. Berarti nanti dikali X kuadrat. Jadi yang ini ya. Oke, sekalian saya ganti warnanya dengan warna merah muda. Sekali-kali warna hijau. Misalkan yang ini ya, kita modifikasi misalkan. Limit X menuju 0 dari sin 6X pangkat 3 misalkan gitu ya. Per berapa nih? 3X kali tangan. Misalkan ini juga jangan kuadratnya jangan di tangan tapi di X misalkan. 2 Allahu Akbar. Kok keluar ini? Keep apa discard, Pak? Kalau keep apa? Enggak, nanti berubah lagi ininya dong. Discard aja kali ya. Kalau discard apa? Nggak tahu kalau misalnya close aja tuh yang X. Gak bisa ya. Keep. Biasanya keep tetap di situ kan. Stop. Keep, coba keep. Enggak, kalau keep Tetap. tetap bismillahirrahmanirrahim. Oh, tetap. Pintar ya. Ya udah. Mohon maaf ini gangguan pada tabnya ini nih. Pen tabnya harus diganti. Maaf ya. Oke. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, ini pen tabnya ya Allah. Ini kayaknya harus beli yang baru ini. Tadi apa mana? Oh, ini ya. Oke, ini ya ini. Nah, oke ini. Ini misalkan tangannya kita lanjutkan lagi. Tadi ada gangguan. Mohon maaf yang di Facebook kalau ada yang nonton. Emang ada yang nonton? 2X pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi maka gimana? Ini X pangkat 3, berarti yang bawah harus X pangkat 3 juga. Sehingga langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dikali X kuadrat per yang lainnya ya.
Maka diperoleh X menuju 0 dari apa? Sin 6X pangkat 3 dibagi Pangkat berapa 3. tuh? 3 yang atas diinikan dengan tangan. 2X kuadrat. Nah, yang ini nanti sama dengan 2. Iya, Gitu Pak. ya. Betul nggak, Teh? 1/2. Yang ini sama dengan setengah. Oke, sama dengan 1. Gitu ya, Teh. Iya, Pak. Paham, Pak. Sebenarnya, anak-anak sekalian, saya nggak tahu. Sebetulnya ada cara yang lebih cepat lagi. Ya kan? Nanti kalau kalian udah expert gitu ya, sebenarnya tangan dan sin itu tinggal dicoret. Ini tinggal coret nih, yang lebih cepat ya. Sinnya dicoret. Ini kan 2/3 per 3 per, 2X per 3X, 2/3 gitu. Ini juga sama, tinggal dicoret gitu ya. Nah, ini tangannya tinggal dicoret. 7X per 10X, 7/10. Nanti kalau kalian udah expert ya. Ini sin dan tangan juga tinggal dicoret. Ya kan, 2/5. Ini sinnya juga tinggal dicoret. Cuma hati-hati dengan kuadratnya. Ya kan? Berarti 2X dikuadratkan 4X kuadrat. Dibagi 3X 7X. Berarti 2 dikuadratin 4 dibagi 21. Ini pun sama nih. Keceprot pangkat 3. 6 pangkat 3 dibagi 3. Ini juga sama. Keceprot 2 kuadrat. Itu ya kalau pengen lebih cepat. Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Ini yang pertama ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau X-nya nggak menuju ke 0? Misalkan ke sebuah nilai, apakah rumus dasar ini masih berlaku nggak? Berlaku, anak-anak sekalian. Asal ada satu hal yang harus dipenuhi. Nah, mana? Kecepruk. Nah, ini rumus dasar yang kedua. Ini. Nah, prinsipnya misalkan anak-anak sekalian, coba yang perlu diperhatikan ini. Ini kan menuju ke T nih. Rumus tadi masih boleh dipakai kalau ini Oke. Rumus tadi bisa dipakai kalau di sininya X min T. Sehingga tatkala kita memasukkan X yang sama dengan T, T kurangi T berapa? 0. Sin 0, 0. Yang bawah juga ketika kita masukkan X yang sama dengan T, 0 juga. 0. Dan masih berlaku A per B. Jadi ketika di sini X menuju 1, ini harus X min 1. X min 1. Ketika menuju kedua, X min 2, X min 2. Ketiga, X min 3, X min 3. Menuju ke min 5, berarti X plus 5, X plus 5. Nah, yang lain pun sama. Nanti. Pokoknya kalau menuju ke T harus X min T. Coba kita perhatikan di sini. Ini kan menuju T. Nanti ujung-ujungnya A per B. Begitu pula dengan sin dan tangan. Ya kan? Ini X min T. Dan berlaku juga A per B. Sama ini juga. Ya. Asal X min T. Gitu. Ini pun sama. Loh, ini kemana? Ini harus ada X-nya. Maaf, ini harus ada X. Ini ada X-nya. X min T. Gitu. Oke, contohnya anak sekalian, oke. Nah, misalkan, nah ini. Ya kan, kalau tadi makan ketika ini menuju ke 0 kan 2X per 3X. Ketika menuju ke 1 gimana? Boleh. Asal di sini X min 1. Di sini X min 1. Tetap berlaku 2/3. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua misalkan. Nah, sama ini. Tangan 7X min 1 per 10X min 1. Berlaku nggak? Berlaku. Asal ininya X min T. T-nya 1 berarti X min 1 gitu ya. Berarti 7/10 sama. Begitupun kalau sin dan tangan berlaku nggak? Berlaku. Ya kan? Ini asal X min 1. Gitu. Maka 2/5. Kemudian, nah sama ini juga ya. Ini juga sama, asal X min 1, X min 1, X min 1. Kalau oh maaf. Ya Allah, ini belum di, apa namanya? Belum di, apa? Masya Allah. Ini belum diganti ya. Ini harusnya menuju 1 ya. Maaf. Ini juga menuju 1. Mohon maaf. Ini juga menuju 1 nih. Ini belum diganti. Ini keburu-buru. Ya. Oke. Sama ini juga. Begitupun dengan ini. Oh ini juga sama nih. Menuju ke 1. Oke. Baik anak sekalian. Jadi prinsipnya adalah kalau menuju ke T maka harus ada X min T. Gitu. Baik, Ataya dan kawan-kawan, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Paham, Pak. Nah, yang lain gimana? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Woi, luar biasa. Gitu ya? Oke, ini baru rumus dasar. Jadi artinya kalau dia hanya single sendiri, gitu ya. Nah, pakai rumus dasar. Nah, yang kedua adalah rumus bantu. Nah, rumus bantu, anak-anak sekalian, sebetulnya itu tatkala muncul jumlah atau kurang. Gitu. Rumus bantu itu, nah, muncul ketika ada jumlah kurang. Nah,
tugasnya rumus bantu ini sebetulnya mengubah, ya kan? Mengubah operasi tambah, operasi supaya berubah jadi kali. Itu sebetulnya. Prinsipnya itu gitu rumus bantu itu, ya. Atau jadi kuadrat. Ya kan? Kalau kuadrat itu sebenarnya perkalian, ya kan? Gitu. Jadi perkalian atau kuadrat. Gitu. Jadi nah setelah menjadi perkalian atau setelah menjadi kuadrat, maka kita kembali lagi ke rumus dasar yang awal yang tadi yang saya bilang, yang ada pada contoh nomor 4 dan 5. Gitu. Kalau kuadrat berarti kuadratnya hilangkan, sin kuadrat, sin kali sin, kayak tadi misalkan. Kalau misalkan perkalian nanti dipisah-pisahkan, nanti dipasang-pasangkan lagi. Jadi prinsip dasar yang awal itu nanti akan selalu dipakai. Nah, rumus bantu ini hanya membantu kita untuk mengubah yang asalnya plus atau minus itu menjadi perkalian atau pangkat. Nah, beberapa rumus bantu yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah 1 min cos 2x. Itu jadi 2 sin kuadrat. Gitu ya. Jadi ketika muncul 1, gitu ya. Nah, ini kan nah, minus ini, rumus bantu ini membantu kita muncul kuadrat gimana? Yang namanya sin kuadrat ya sin kali sin. Sama kayak tadi. Ketika udah sin kali sin gimana? Dipasang-pasangkan. Yang pertama. Yang kedua, nah ini hati-hati kalau ini 2x, ini sin kuadratnya. Ini 1 min cos kuadrat. Sama. Ini kan min juga. Diubah jadi apa? Kuadrat. Kalau udah kuadrat, ya sin kali sin. Itu. Kemudian rumus bantu yang ketiga adalah tangen X. Memang dalam beberapa hal anak sekalian, ini nanti muncul soal, menurut saya sih di antara soal limit itu kemunculan tangan itu akan lebih rumit, bukan rumit sih, menantang sebetulnya. Nah ini nanti menggunakan rumus ini. Nah rumus ini yang kombinasi, bukan kombinasinya ya, bentuk lainnya. Kalau kita mendapatkan bahwa tangen X sama dengan sin per cos, nah maka kita juga bisa mengubah sinnya sama dengan tangen kali cos. Tangen kali cos. Maaf. Gitu ya. Gitu. Ini rumus bantu yang ketiga. Yang keempat, nah, kalau muncul cos min cos. Nah, ini cos min cos waktu kelas 12, kelas 2 kita pernah belajar. Cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Sudutnya setengah jumlah setengah kurang. Ingat? Gitu. Dan yang terakhir, ini sudut rangkap. Sin 2x bisa diubah jadi 2 sin x kali cos x. Dalam beberapa soal yang agak susah, ini suka digunakan. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, contohnya kita lihat. Yang pertama, nah ini. Ya, yang pertama, jadi 1 min cos 2x per x kuadrat. 1 min cos 2x-nya, ketika sudah 2 sin kuadrat, gimana? Sama kayak tadi. Sin kuadratnya dijadikan sin kali sin. Dan x kuadratnya jadi x kali x. Nah, setelah ini gimana dipasang-pasangkan? Berarti sin x per x sama dengan 1. 1 kali 1 kali 2, 2. Jawabannya. Gitu ya. Tuh. Begitu pula yang kedua, anak sekalian. Ini 1 min cos kuadrat. Sama kayak tadi. Yang kita ubah 1 min cos kuadrat. Nah, yang bawah itu kenapa kita nggak ubah? Ini x per tangen x. Kan kalau dia kan. Nah, 1 min cos kuadrat sama dengan sin kuadrat. Nah, sin kuadratnya adalah sin kali sin. Sama kayak tadi nanti kerubah. Ya kan? Sin x per tangen x sama dengan 1 juga. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Oke. Yang ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang. Cos 3x per min cos x dibagi x. Nah, cos min cosnya dengan sin kali sin. Gitu. Nah, ini sin kali sin. Nanti gimana? Sudutnya setengah jumlah. Kalau kita jumlahkan 3x ditambah x sama dengan 4x, setengahnya adalah 2x. Kalau kita kurangkan 3x kurangi x sama dengan 2x dikali setengah sama dengan x. Nah, dari sini boleh aja nanti sin per sinnya sama dengan 1 boleh. Atau dicoret juga boleh. Nah, nanti yang kita ubah, nanti kali min 2 sama dengan min 4. Gitu, anak sekalian. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, anak sekalian? Pak, masih bingung Pak yang cos 3x min cos x ini. Mana Apa sih cos? cara itunya? Oh, yang ini. Oh, mau Iya. diuraikan, boleh. Berarti yang ini, anak sekalian, kalau kita coba pelan-pelan gitu ya. Berarti kan min 2 sin setengah 3x ditambah x gitu. Dikali sin setengah 3x min Paham, x. Pak. Sampai sini paham nggak Taya? Oke. Nah nanti, di sini berarti min 2 sin 3x ditambah x sama dengan 4x. Kali setengah 2. berapa ya? 2.
Oke, 2X ya. Kemudian 3X dikurangi X sama 2X. dengan 2X. Kalista? X. Oke. Betul nggak? Oh iya, Pak. Coba dengerin ya. Iya, iya, Pak. Yang Ngerti, Pak. lain Makasih, Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Baik. Paham sampai sini, paham? Oke. Paham, Pak. Supaya kita lebih mendalam, teorinya cuma seginian sekalian. Memang yang nanti lebih menantang adalah soalnya. Nanti kadang-kadang kita menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita pelajari waktu kelas 10 atau menggunakan relasi sudut juga kadang begitu ya. Nanti kita lihat. Baik, nah sekarang bagian soal. Oke, nanti kalian coba dulu 1 menit, nanti kalau nyerah saya bahas. Siap? Siap, Pak. Oke, boleh kalian misalkan Pak saya mau nebak, boleh nggak? Boleh. Atau nanti buat coret-coret juga boleh di sini ya. Kan bisa coret-coretnya. Baik, oke. Ada yang tahu nggak? Nomor 1, udah kelihatan belum soalnya? Kelihatan jelas nggak? Atau kurang jelas? Limit X menuju 0 dari sin 5X dibagi X kali cos 3X. Ayo, jawabannya berapa? Ayo, 1 menit. Mulai dari sekarang. Teng-tong. Wah, kan belum ada di soal. Oh ya, belum ada di contoh. Sengaja gitu, masa? Soal latihan ada di contoh ya kan? Ayo, udah ada belum? Lihat anak-anak sekalian ke rumus dasar. Mana yang ada rumus dasarnya? Gitu kira-kira. Prinsipnya begitu. Saya tunggu 1 menit. Ditunggu 1 menit. Anak-anakku sekalian ditunggu 1 menit. Ada yang nonton. Halo, Ataya? Anak-anak, bisa nggak? Pak, Atau lapar dulu? bingung Pak kalau sin 5X gimana? Sin 5X per X cos 3X. Oh, bentar. Ayo, yang lain. Ayo. Ayo coba, ayo. Salma, Fahri, Bagas. Bukan Pak. Oke, Ataya yang E. Yang lain, Salma. Apa Salma? Belum Bapak, masih pusing. Oke, Fahri. Yang D bukan, Pak. Oke, Fahri yang D. Kita lihat. Bagas? Saya bingung, Pak. Masih bingung. Sarah? Belum. Belum. Baik, kita lihat. Berarti ada 2 jawaban. Jawaban manakah yang benar? Coba kita lihat. Oke. Langkah pertama, anak sekalian, seperti yang saya bilang apa tadi? Di sini. Oke. Boleh nggak kalau X gitu ya. Per X. Nah, di sini cos. Di sini cos 3X. Oke. Boleh nggak begini? Bisa. Boleh ya? Nah, anak sekalian, kalau saya tanya, sin 5X per X berapa? 5. Nah, kalau cos, pertanyaannya gini, kalau cos ada rumusnya enggak? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, kembali ke yang pendahuluan. Gimana? Substitusi aja X-nya. Berarti sama dengan apa? 1 per Cos 0. cos 0. Ya. Cos 0 berapa anak sekalian? 1. 1. Berarti 5 kali 1 per 1. Berapa nilainya? Nah, oke. Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, paham? Paham Pak. Yang lain? Yang lain? Paham. Bener yo, paham Pak. Pak Hari gimana Pak Hari? Iya, paham, Pak.
Oke. Sarah, Paham, Pak. Salma? Paham, Pak. Benar yo, awas nih. Benar. Soal kedua, saya pengen lebih banyak yang bisa mengerjakan. 1, 2, cincau. Oke, ini soal kedua. Soal yang kedua. Boleh misalkan sin min sin. Ini anak-anak sekalian gunakan sifat pecahan. Jadi kuncinya gunakan sifat pecahan. Oke. Kuncinya itu. 1 menit. A, Pak. Jawabannya apa? A. Oke, Ataya dapat A. Yang lain gimana yang lain? Ayo nunggu yang lain setengah menit lagi. Nunggu Salma, nunggu Fahri, nunggu Bagas, sama nunggu Sarah. Gimana? Bisa? Salma, bisa? Nggak bisa, Pak. Diuraikan pakai pecahan coba. Fahri? Gak bisa, Pak. Nah, Bagas? Bingung, Pak. Oke, saya kasih clue dulu deh sebelum saya jelaskan. Jadi gini anak sekalian. Jadi kalau per C, min, B per. Paham, Pak. Oke, Paham. oke, silakan coba. Ini kuncinya. Yuk, coba lagi. Saya kasih waktu setengah menit lagi deh. Yang penting kalian harus bisa ya. Ayo, Salma coba, Fahri, Bagas, Sarah coba. Yo, saya kasih clue-nya itu ya. Seneng kalau kalian bisa itu loh. Yang udah teriak aja. Yang A, Pak. Wes, nah, betul. Tuh, Salma udah. Fahri gimana? Yang A. Yang Betul, apa? yang A. Oke, Fahri bisa? Ya, bisa. Sip. Perlu dibahas nggak usah? Nggak usah ya. Nanti kan 2/4 dikurangi 3/4 ya. Min 1/4. Ah, luar biasa. Oke, berikutnya. Oke, kita meningkat ke yang lebih agak susah. Nah, ini mau udah. Yang tadi seperti contoh. Ini seperti contoh nomor 4. Silakan. Ya. Seperti contoh nomor 4. Yang sudah boleh teriak. Clue-nya sin kuadratnya diuraikan jadi sin 3x. D, Pak. Apa? Dodol. Oke, ditunda dulu. Yang lain gimana? Yang D, Pak. Oh, luar biasa, Bagas. 3 lagi gimana? Dapat nggak? Yang D, Pak. Mantap. Salma, Fahri dapat nggak? Yang D, Pak. Oke, sip. Fahri, bisa? Ya, bisa. Sip. Oke. Sebelum ke nomor 4, saya kasih tantangan. Kalau begini gimana? Nomor 3 masih nomor 3 ya.
3 bagian A. Oke, ada yang tahu nggak? Sih X aja. Yang bawahnya, oke. Sin kuadratnya saya hilangkan. Dibagi tangan 2X. Jadi kayak yang nomor 3, cuman X yang bawah saya hilangkan 1. Oke, berapa kira-kira? Nanti optionnya ada di atas. Nah, nanti kalau kalian bisa menjawab yang ini berarti artinya kalian mengerti konsepnya. Saya, Pak. Ya Ataya yang D. Oke. Yang lain yang lain. C, Pak. Yang mana? C bukan, Pak. C. Oke, C. Sip, betul C jawabannya. Yang lain gimana yang lain? Sama. Sama C. Oke. Sama, Pak. Oke, sip. Sama? Belum ngerti, Pak. Oke. Oke, sedikit kita bahas ya. Jadi prinsipnya sama kayak yang tadi ya anak sekalian. Ya, sin-nya gitu loh. Maaf, ini harus kok nggak ada. Oh ya, ya. Sin kuadratnya itu sin kali sin anak sekalian. Gitu. Dibagi tangan 2x. Nah, yang ini yang pertama kita pasangkan. Ini jawabannya adalah 3/2. Nah, kalau yang ini kan nggak punya pasangannya. Berarti kalau nggak punya pasangannya sama kayak nasib kos yang tadi. Yaitu gimana? Masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti apa? Sin 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti 3/2 kali 0 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Gitu ya. Makasih, Pak. Siap ya? Oke. Baik. Siap dengan nomor 4 ya. Baik. Kalau saya yang ngerjain kan saya yang pinter nih nanti. Tapi kalian harus coba dulu ya. Jadi kalau kalian nggak bisa baru saya yang ngerjain. Oke, sim salabim nomor 4, anak sekalian kecepruk. Wih, ini prinsipnya anak-anak sekalian, clue-nya itu y-nya sama dengan 1/x. Atau dengan demikian nanti x-nya tuh. Nah, kemudian langkah kedua, clue yang kedua adalah sekannya. Sekan itu apa sih? 1/cos ya. Gitu. Sekan itu 1/cos. Sekannya itu diubah jadi 1/cos. Oke, nah 1 min cosnya, anak sekalian. 1 min cos, nah tadi gunakan apa? 2 sin kuadrat. Selamat menikmati. Ya, jadi clue-nya 3 anak sekalian. Pertama kalian misalkan y-nya sama dengan 1/x, nanti x-nya diganti dengan y. 1/y, sorry. Kemudian sekannya jadi 1/cos, kemudian 1 min cosnya jadi 2 sin kuadrat. Itu clue-nya. Silakan. Kalau ini SBMPTN 2017. Ya kan? Berarti ini soal 4 tahun yang lalu. Berarti kalau kalian bisa, nah berarti siap UTBK. Selamat mengerjakan. 1 menit. Semangat.
Kalau bisa luar biasa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa, ya kan? Lagi belajar. Nggak usah berkecil hati. Kita kan belajar. Kalau nggak bisa. Tapi kalau bisa, wah luar biasa. Keren banget. Oke, udah melewati 2 menit. Dapat nggak? Enggak, Pak. Oh, siap. Bapak. Mau bareng-bareng? Iya, Pak. Yuk, kita bareng-bareng. Teror jing. Ya. Wajar, ini kan soal apa? SBMP. Oke, saya hapus dulu ininya ya. Jadi saya tulis lagi, saya coba deh. Anak-anakku, oke. Sama seperti yang saya bilang tadi, dengan 1/x. Nah, sehingga yang asalnya X menuju ke tahingga, gitu ya, 1/tahingga itu kan sama dengan 0. Jadi nanti Y-nya menuju ke 0. Ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, berarti nanti kalau Y sama dengan 1/x, maka otomatis X-nya pun sama dengan 1/Y. Nah, kita ganti semua, gitu ya. Nah, sehingga soal yang di atas, anak-anak sekalian, sama dengan limit, gitu. Oke, second. Oh, maaf. Ada X dulu ya. Oh, maaf. Kita eraser dulu. Eraser. Tuh, mesti eraser. Oke, maaf. Nah, X di sini, anak sekalian, X-nya kan sama dengan 1/Y. Berarti 1/Y, gitu ya. Oke, second 1/x gitu ya. Oke, dikali 1 min cos. Nah, kalau yang ini diakarkan, akar X. Jadi 1/akar X-nya sama dengan akar Y. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sip. Pak, itu Pak, kenapa itu jadi secant Y bukan secant per Y? Secant per Y. Kan 1/x-nya sama dengan Y. 1/x sama dengan, oh iya Pak. Ya, gitu ya. Oh Sip. iya. Sip. Terus Oke. Bapak itu Nah, cos akar, oh ya kan oh iya Pak ya, ya. 1/akar X gitu ya. Ya ngerti Sip, Pak. sip. Nah, memang anak-anak sekalian, tadi saya nggak nyebutin, sengaja emang nggak nyebutin. Pengen tahu kreativitas kalian. Jadi anak-anak sekalian, 1 min cos 2x itu berlaku umum. Ya, yang penting gini prinsipnya. Ketika ini 2x, ini kan x. Dari 2x menjadi x diapain? Kali setengah. Artinya, anak sekalian, suatu saat ketika kalian mendapatkan, Pak, emang ya kan sama dengan 2 sin kuadrat, cuma sudutnya nanti. 2x kali setengah sama dengan x. Berarti kalau x kali setengah sama dengan apa? X/2. X/2 atau setengah x gitu loh. Paham nggak? Nah, sehingga kalau 1 min cos akar Y bisa nggak diubah kira-kira? Ya, bisa nggak? Bisa. Ya kan prinsipnya apa? X-nya aja ini sudutnya nih. Ini sudutnya apa? Akar Y. Dikali setengah? Setengah akar Y. Nah, di situ kuncinya sebenarnya. Berarti ini sama dengan 2 sin kuadrat setengah akar Y. Di sini prinsipnya anak-anak sekalian. Paham nggak? Paham nggak? Kalau paham saya langsung ke ilmuannya gitu ya. Jadi 1 min cos, oke, ininya saya gantilah dengan merah ya. Kurang bagus nih kayaknya. Oke, merah. Nah, nantinya tinggal diganti limit Y menuju 0, secant 1/cos berarti 1/Y cos Y, oke. 1 min cos kuadrat itu sama dengan apa? Saya taruh di sini aja ya. Berarti apa nih? 2 akar Y. Sampai sini paham? Nah, ketemu pangkat setengah gimana? Sama prinsipnya kayak yang tadi. Kuadratnya kita hilangkan gitu loh. Atau uraikan gitu.
Pertanyaannya, boleh nggak 2 sin kuadrat sama dengan 2 sin kali sin gitu ya? 2 sin setengah akar Y. Sampai sini dulu paham nggak? Paham? Sip? Paham. Oke. Pertanyaan yang kedua yang bawah, ini kreativitasnya yang di sini dibutuhkan. Y boleh nggak? Saya ubah jadi akar Y kali akar. Ya, boleh kan? Jadi Y itu, anak-anak sekalian, itu sebetulnya akar Y kali akar. Akar Y kali akar. Gitu. Nah, nanti gimana? Sama kayak tadi pasang-pasang. Maafkan, kok kesini. Ya. Dipasang-pasangkan kayak tadi anak-anak sekalian gitu ya. Gitu. Nah, sin setengah akar Y per akar Y. A per B. Setengah. Berarti berapa tuh? Setengah. Yang ini? Setengah. Setengah. 2 mah dari tadi diam aja biar aja 2 di sini gitu ya. Nah, kalau cos gimana? Cos nggak punya pasangannya. Kalau nggak punya pasangannya gimana? Masukkan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi 1 per cos 0. 1. Cos 0 berapa? 1. 2 kali setengah? 1. 1. Setengah. Iya, jawabannya setengah. Berarti jawabannya A. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gitu, sip? Paham? Kayak masih semangat nggak? Ini masih ada 9 soal lagi. Masih, Pak. Masih, baik. Yang lain, suaranya mana yang lain? Siap? Ya, Pak. Ya, Sip. Nggak apa-apa, yang namanya belajar, kalau pusing wajar. Artinya kalian mau pintar gitu ya. Justru kalau nggak pusing dipertanyakan. Bisa jadi nggak mikir gitu nanti kan. Oke, nah selanjutnya nomor 5. Oke. Saya kerjakan sendirilah. Nomor 5, anak-anak sekalian, X menuju setengah. Pada prinsipnya, nah nanti gini teman-teman sekalian. Kalau X menuju setengah, maka harus muncul apa? X min setengah. Benar nggak? Jadi anak-anak sekalian, jangan babi bu, jangan pusing dulu. Pokoknya mah kalau ya udah bikin aja di sini. Jangan ditulis, ada yang protes. Limitnya tulis. Limit X menuju. Nah, kalau saya biasanya udah aja tulis X min setengahnya. Itu. Yang bawah pun sama. X min setengah. Nanti tinggal begini anak sekalian. Ini apa nih? Yang X-nya apa nih? Ini kan kalau ini kan min Vx. Ya. Allah. Oh, pantesan ini. Ya. Ini kan min Vx anak sekalian. X kali berapa supaya jadi min Vx? Berarti kan di sini min V. Setuju nggak sih? Sip. Nah, yang bawah pun ini kan 2x min 1. X kali berapa supaya jadi 2x? Berarti kali berapa di sini? Kali 2. Sampai sini paham nggak? Allahu Paham, Pak. Akbar. Maaf ini pentemnya harus ganti ini baru. Oke, di sini berarti 2. Oke. Sip. Nah, kalau begini kira-kira berapa jawabannya? Ada yang tahu? Lihat koefisien. Yang D, Pak. Nah? D. Oke, betul. A-nya min V, B-nya 2. Maka jawabannya min V. Cara menuliskannya adalah min setengah V. Boleh. Yang D jawabannya. Sip? Oke? Baik. Nomor 6. Oke, kira-kira mau nyobain atau sama-sama? Prinsipnya anak sekalian, ini faktorkan dulu yang bawah ya. Oke, faktorkan yang bawah, nanti yang ada 2x min 1 atau 1 min 2x-nya dipasangkan dengan tangan. Mau nyoba atau bareng-bareng? Halo? Nyoba atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Oh, baik. Coba, saya tanya dulu, tapi kalian nanti jawab ya. Pertama, faktorkan yang bawahnya. Cung, siapa yang tahu? 2x kuadrat plus 5x min 3. Kalau difaktorkan jadi... Ayo. Nah, 2x kuadrat ditambah 5x min 3. Faktorkan. 3 sama setengah. Faktornya aja, jangan akarnya. Difaktorin dulu aja ya. Berapa ada ya faktornya? 2x min 6 sama 2x min 1. Bentar, Pak.
2x plus 6 sama 2x min 1. Belum dibagi 2 kali mungkin ya. Benar nggak? Iya. Terusnya apa? 2x min 1, 2x min 1 kali apa? Dikali x plus 6. Plus 3 mungkin ya. Iya, plus 3. Betul? Oke, nah kira-kira yang mau dipasangkan setelah ini, yang mau dipasangkan dengan tangan 1 min 2x itu apa? 2x min 1 atau x plus 3 kira-kira mana? Secara feeling. 2x min 1. Ah, itu. Betul, itu dia, ya kan? Kita pasangkan. Boleh misalkan, ini kan x menuju setengah, ya kan? Ini x min 2, gitu ya. Nah, nanti gimana? Kalau misalkan nggak mau pusing-pusing, tulis aja dulu. Nah. Oke, sebentar ini. Strumnya mau habis nih, strum. Aduh, strum. Sebentar, anak-anak sekalian, strumnya mau habis. Baik. Oke. Berarti tuliskan aja dulu tangan. Ah, Masya Allah. Tangan, gitu ya. Ah, di sini tuliskan aja dulu nih. X min setengah. Nah, coba dilengkapi nih. Ini kan min 2x. Lihatnya x-nya nih, min 2x. X kali berapa supaya jadi min 2x? Kali min 2. Kali min 2. Ya? Oke, di sini koefisiennya min 2 berarti. Nah, yang ini saya taruh di belakang anak sekalian. Sama kayak tadi. Tulis aja dulu x min setengah. Ya. Nah, nanti koefisien x-nya berapa? 2. Berarti taruh di sini 2. Nah, yang ininya taruh ke depan. Berarti x plus 3. Sampai sini paham dulu nggak? Gitu ya. Nah, nanti kita pasang-pasangkan. Yang punya pasangan mana? Yang tadi, anak-anak sekalian. Ya. Oke, yang punya pasangan mana? Ini kan yang punya pasangan. Ya kan? Tangan min 2x kali x min setengah dibagi 2 kali x min setengah. Ada yang tahu nggak? Tangan min 2x kali x min setengah dibagi 2x min setengah, berapa nilainya? Min 1. Min 1 ya, dari mana? Dari Min 2. koefisiennya min 2 per 2. Oke, betul, min 1. Nah, bagaimana yang ini? Ini kan tidak ada rumusnya. Kalau tidak ada rumusnya gimana? Substitusi. Substitusi saja. Boleh kita tuliskan dulu misalkan. Berarti setengah min 2 gitu ya. Dibagi berapa? Setengah plus 3 boleh gitu ya. Ini satunya jangan kejauhan, coret. Deketin di sini boleh ya kan, min 1. Ah. Nanti gimana? Boleh. Setengah dikurangi 2 berapa anak-anak sekalian? Min 3 per 2 gitu ya. Per yang bawah setengah tambah 3 berapa? 7 per 7 per 2. Oke, ini kali min 1. Kalau per 2-nya hilang gimana? Per 2 yang atas dengan yang bawah kita hilangkan, maka diperoleh apa kira-kira? Ini kan hilang coret. Coret, coret. Berarti min 3 kali min 1 berapa? 3 per bawahnya berapa? Per 7. Jawabannya 3 per 7. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut? Bapak mau nanya. Ya, boleh. Kalau itu teh x min setengah dari yang itu, lim x tanda panas 1 per 2. Nah, betul. Supaya kita nggak pusing maksudnya. Oh, jadi kayak disubstitusiin gitu, maksudnya teh dimasukin aja nanti tinggal disesuaiin sama yang bentuk aslinya. Betul. Oh iya, Pak. Jadi biar kita pusing bukan apa? Kalau x menuju setengah, cari x min setengah. Atau buat x min setengah gitu loh. Kalau nanti suatu saat x menuju min 2 per 3, cari, buat dulu x min 2 per 3. Nanti disesuaikan. Gitu. Biar nggak pusing sih sebetulnya. Tapi kalau kalian udah expert mah, boleh. Kalau udah expert sih tangannya aja dicoret. Tangan coret gitu kalau udah akhir. Ya. Oh, baik. iya, Pak. Makasih, Pak. 7. Ini masih, mau dicoba atau mau, kayaknya coba nih. Kuncinya yang tadi ya, kuncinya bahwa 1, ini coba yang bawah sama dengan sudutnya, berarti setengah alfa. Nanti dalam hal ini alfanya adalah di sini jadi 3x, jadi berapa? 3 per 2x. Oke, coba dulu ya. Sepertinya sih gampang. 1 menit. Ya, 1 menit. Biar kalian pintar. Ayo.
Ada yang like orang Untuk di Facebook. Dapat nggak? Belum. Ayo, Ataya, Salma, Fahri, Bagas, Sarah. Ya, memang untuk A, Pak. Ah? A. A. Apanya yang A? Jawabannya. Saya belum hitung kok. Ya, sip, betul. Yang lain dapat nggak? Yang lain? Salma dapat, Salma? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Belum dapat. Emang Belum. sampai mana? Emang sudah sampai mana? Salah. Fahri dapat nggak, Fahri? Belum, Pak. Oke, Bagas? Belum, Pak. Oke, Sarah? Belum. Oke, baik. Kita bahas karena banyak yang belum dapat kita bahas. Oke. Oke, berarti langkah pertama itu berwarna pakai biru aja dulu. Baik. Nah, langkah pertama berarti limit gitu. X menuju 0 dan 2x gitu. Nah, yang bawah ini 2x ya, bukan 3 ini. 2x. Gitu. Pokoknya 2x lah. Nah, nanti yang bawah anak sekalian jadi apa? 2 sin kuadrat 3/2x. Nah, ada kuadratnya. Oke. Nah, nanti diuraikan anak sekalian. Kalau diuraikan berarti berarti sama kayak tadi prinsipnya. Kuadratnya nanti dipasang-pasangkan. Berarti yang atas berapa? Tangen 2x kali tangen 2x per gitu ya. 2 kali sin 3/2x kali sin 3/2x. Gitu ya. Sampai sini ya. Oke, lanjut. Nah, nanti gimana? Pasang-pasangkan kayak tadi ya sekalian. Kalau kita pasangkan, maka diperoleh berarti tangen 2x per sin 3/2x. Berarti lihat koefisiennya, 2 dibagi 3/2. Ini pun sama nih, 2 dibagi 3/2. Boleh langsung, boleh Pak Cuna. Boleh nggak misalkan ditulis dulu aja, boleh. Berarti yang depan mah 2 nih, 1/2 gitu. Berarti yang belakang 2 dibagi 3/2, gitu ya. Ini pun sama nih, 2 dibagi 3/2, gitu. Nah, nanti gimana? Menurut sifat pada pembagian pecahan, gitu ya, maka pecahannya bisa ke atas, tapi dibalik. Berarti 2 kali 2/3. Itu sama nih, 2 kali, ini dibalik nih, jadi 2/3. Nah, 1, nah, berarti nanti 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 3, 9. Oke. Jawabannya yang A, 8/9. Sampai sini gimana? Paham? Paham, Pak. Oke. Gimana masih nguntup? Lanjut? Iya, Lanjut. Pak. Oke, lanjut. Lebih nomornya lebih besar berarti lebih susah. Bukan lebih susah. Susah sih negatif. Lebih menantang. Kata-kata positif itu menantang. Nah, ini anak-anak sekalian bisa lah kayaknya ya. Coba lagi nih. Clue-nya cos min cos sama dengan min 2 sin sin. Oh, saya sudah contohin yang tadi. Mestinya bisa anak sekalian. Ayo coba dulu.
cos X min cos Y Q-nya sama dengan min 2 sin sin. Min 2 sin setengah atau X ditambah Y per 2 gitu. Kali sin X min Y per 2. Nanti pasang-pasangkan X kuadratnya diubah jadi X kuadrat. Ya, coba dulu bisa nih kayaknya. Ya, bisa kayaknya. Saya yakin kalian bisa. Harusnya sih. 1 menit. Ayo, kita harus mencoba sekalian. D, Pak. Berapa jawabannya? D. Nah, yang lain gimana yang lain? Siapa tahu. Sarah dapat, Sarah? Belum. Bagas? Yang D, Pak. Oh, yang D, mantap. Fahri? Belum, Pak. Belum. Salma? Belum, Pak. Oke, nah baik. Berarti kita bahas sama-sama. Apakah jawabannya yang D ataukah bukan? Nah, sekalian, cos min cos langsung. 3x tambah x adalah 4x bagi 2. Berarti 2x, anak sekalian. Gitu ya. Kemudian yang belakangnya 3x kurangi x adalah 2x bagi 2 adalah x. Berarti sin x dibagi x kuadrat. X kuadratnya adalah x kali x. Gitu ya. Sin 2x per x sama dengan 2. Jawabannya min 2 kali 2 kali 1. Berapa nilainya nih? Min 4. Sip. Oke, nomor 9. Teng. Ini soal. Kecil ya, terlalu kecil ya. Tangen 4x per min sin 4x dibagi x pangkat 3. Nah, ini yang paling susah. Oke. Saya coba bahas aja, tapi saya gedein dulu deh. Keep. Oke, saya bahas aja. Ini saya gedein ya. Ini sebelum seperti itu. Ini menurut saya soal yang paling susah, nggak susah sebenarnya. Oke, saya jadiin lagi. Nah, ini anak-anak sekalian, kalau ketemu seperti ini maka gunakan tangan. Ya, jadi untuk yang ini langkah pertama tangen 4x berarti sama dengan sin 4x per cos 4x. Jadi, nah dari sini anak sekalian, kalau ketemu soal seperti ini, sin yang dilihat. Berarti kalau tangen sama dengan sin per cos, maka sin sama dengan apa kira-kira? Kalau tangen sama dengan sin per cos, maka sin sama dengan? Tan kali cos. Oke, tangen kali cos X. Ini langkah pertama kalau ketemu seperti ini ya. Ini langkah pertamanya anak sekalian. Sehingga anak sekalian, ini teh berarti jadi limit X menuju 0 dari tangannya tetap yang depan. Oke, tangen 4X. Min, yang belakangnya jadi apa? Tangen 4X kali cos 4X. Per berapa? X pangkat 3. Oke, pertanyaan saya sama kalian, di antara suku pertama dan kedua ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Ada, Ada, Pak. Ada. Tangan 4x. Tangannya kita keluarkan, gitu ya. Tangannya kita keluarkan. Berarti saya peroleh limit
X menuju 0 dari tangen 4X dikali apa? 1 min cos 4X. Gitu anak sekalian. Jadi kenapa sinnya diubah jadi tangen kali cos? Biar bisa dikeluarkan cosnya. Baik, coba saya tanya sama kalian. Ini harus ngerti dong. Kira-kira mana lagi yang harus saya ubah? Coba. Ayo, ada yang tahu? 1 min cos 4x. Betul. 1 min cos 4X jadi apa sekalian? Jadi 2 sin kuadrat 2x. Nah, pintar. Oke. Betul. Jadi langkah kedua itu kuncinya untuk soal yang ini ya. 1 min cosnya jadikan 2 sin kuadrat 2x. Nah, kira-kira kalau sudah sampai sini gimana? Tinggal dipasang-pasangkan. Gitu ya. Nah, pasangannya gimana? Kuadratnya uraikan dulu, anak-anak sekalian. Gitunya. Berarti tangen 4X, gitu ya. Sin kuadratnya kan sin kali sin, betul? 2X, sin 2X, gitu ya. Nah, nanti X pangkat 3 adalah X kali X kali X. Diatur aja, supaya nanti bisa berpasang-pasang. Sehingga kesimpulannya apa? Nah, nanti kesimpulannya sama kayak tadi. Tangen 4X per 4. X berapa? Nah, 2 mah tetap 2. Sin 2X per 2. X berapa? Nah, sin 2X per 2. X sama dengan 32. 4. 32. Jawabannya yang A. Sip. Oke. Lanjut. 3 soal Lanjut, lagi nih. Pak. Ya, semangat. 3 soal lagi. Yang ke-11. Kelihatan nggak soalnya? Simak UI tahun 2. Nah, karena nggak kelihatan, kita keluar dulu. Kita ini tadi belum saya sempat ini. So, keep. Oke, ini saya perkecil dulu ya, sekalian. Ini, oke, saya kecilin dulu. Ini saya ambil. Ini segini. Set. 11. Set. Simak UI tahun berapa ya? Oh, kecil banget. Gedein. Set. Simak UI tahun 2009 kayaknya. Kosekan X. Keren. Oke, kita gedein. Mau dicoba? Mau sama-sama? Atau sama-sama dicoba? Oke, kita sama-sama ya. Baik, kalau saya tanya, langkah pertama diapain dulu? Ayo. Diubah dulu. Apa yang diubah? Kosekan X. Oke, kosekan itu sama dengan apa? Sama dengan Ayo, kosekan itu sama dengan apa kosekan? tangen 1 per tangen. Iya, 1 per sin. Kalau 1 per tangen itu apa? Tangen. Oh, tangen. Oh iya. Oke, kosekan mah 1 per sin X. Baik. Oke, setelah begini anak sekalian, nah kira-kira diapain tuh? Kalau ketemu pecahan diapain kira-kira? Disamakan penyebut. Oke, samakan penyebutnya. Berarti karena faktor yang berbeda, maka penyebutnya langsung dikalikan. Berarti seret, berarti apa? X sin X gitu ya. Atasnya apa nanti? X min sin X. Nah, anak-anak sekalian, jadi kalau ketemu seperti ini, anak sekalian, maka nah ini harus diturunkan. Jadi memang ada yang namanya L'Hopital, anak sekalian. Jadi ketika kita punya X menuju A dari Fx per Gx gitu anak sekalian, kalau dia bentuknya 0 per 0 maka bisa pakai L'Hopital. Yaitu apa? Yang atas turunkan sendiri, yaitu F aksen, dan yang bawah turunkan sendiri. Gitu kira-kira. Ya, kenapa? Karena X min sin X itu nggak ada rumusnya anak sekalian, gitu ya. Nggak ada rumusnya. Baik, nanti dari sini gimana? Kita turunkan. Kita turunkan. Yang atas turunkan sendiri. Oke, kalau X turunannya berapa? Yang ini turunkan. X sin X turunannya apa anak sekalian? 1 min cos X. Ya.
Dibagi. Nah, sesungguhnya, anak-anak sekalian, sesungguhnya ya, ini sin X-nya boleh dicoret. Kalau dicoret, X kali X berapa? X kuadrat. Oke, jadi yang kita ini itu X kuadrat. Kalau kita turunkan X kuadrat jadi apa? 2X. Sampai sini paham? Nah, nanti kalau kita masukin 0/0. Nah, ya udah sekalian. Kalau diturunkan gampang nggak kira-kira sekalian? Nah, sekalian aja, ya kan? Ini 1 min cos kalau diturunkan gampang nggak? 1 min cos kalau diturunkan jadi apa? 1 turunannya apa? 0. Min cos. Turunan cos apa? Turunan cos. Turunan cos. Sin. Min sin. Min jadi plus sin X dibagi, yang bawah turunannya berapa? 2. Nah, gitu. Sin X per 2, jawabannya berapa? Limit X menuju 0 dari sin X per 2, sama dengan? Ayo, ada rumus. Tahingga. Nah, kenapa? Tahingga. Tahingga dari mana tahingga? 0 dibagi 2. 0 bagi 2 berapa? 0. Iya, 0. Karena tidak ada rumusnya, maka masukin aja nilai X-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan sin 0 per 2 sama dengan 0. Gitu? Sip? Ya. Baik. Selanjutnya, 2 soal lagi. Oke. Wah, ini 12 sama nomor 13. Mantap, keren. Kita lihat dulu ininya, answer dulu deh. Ini masih kuat nggak nih? Halo? Atau udah? Cukup? Masih kuat? Halo, halo? Aku mah kuat, Pak. Ayo. Kuat, Pak. Nah, siap. 2 soal lagi lah terakhir ya. Nah, ini soal nomor 12 tuh menurut saya sih soal yang paling susah. Menurut saya. Di antara soal yang pernah kita kerjakan. 2 soal lagi lah. Sambil nunggu azan maghrib ya, bentar lagi. Set. Gedein. Sekalian yang 13 kita aja. Nah, yang 13 itu soal asli katanya. Oke. SIMAK UI tahun 2011. Baik, kita lihat. Dari nomor 12 dulu ya. Baik. Nah, berarti kita lihat dulu. Nah, ini anak sekalian nih, caranya gimana nih? Keren banget. Berarti kalau di sini limit X menuju setengah, setengah min X, V kali tangan VX. Nah, kalau X min V, kalau X menuju setengah, berarti kita harus mencari X min setengah. Nah, memang caranya adalah kita menguraikan tangan X-nya dulu, anak sekalian. Coba, kita masih ingat nggak? Sudut relasi. Kalau kotangen 90 min X sama dengan apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang sudah lupa? Sin, nggak jadi Pak, salah. 90 min berubah atau tetap? Berubah. Berubah, oke. 90 min kuadran berapa? Kuadran 1 ya? 1, semuanya positif. Kalau kotangen berubah jadi apa? Tangan. Oke, berarti jadi tangan X. Nah, jadi langkah pertama kita mengubah dulu tangan X-nya. Ini kan tangan X nih. Jadi kotangen 90 min X. Kalau tangan VX, nah berarti apa tuh? Oke, berarti limit. Jadi langkah pertama dikali, nah V. Nah, tangan VX-nya ganti dengan ini. Berarti kotangen, ya 90 itu V per 2, anak sekalian. Min sudutnya VX. Nah, gitu dulu. Nah, nanti anak-anak sekalian, yang namanya kotangen adalah satu per tangan. Gitu. Jadi langkah keduanya, ubah lagi jadi tangan. Kan bolak-balik blok gitu kan. Nanti limit X menuju setengah gitu ya.
Dari yang atas, oke, setengah min X kali V. Ini jadi sepertangan. Jadi tangan ini ke bawah. Jadi tangan V min 2 min Vx. Gitu. Nah, dari sini gimana? Ya, sama kayak tadi. Apa namanya? Jadikan apa? X min setengah. Boleh gitu kan. Jadi nantinya, oke, berarti limit, sebetulnya udah kelihatan sih. Tapi kalau mau di ini juga boleh. Nah, ini jadikan ini setengah min X. Jadikan X min setengah. X min setengah. Sehingga minnya keluar. Ke V kan, berarti min V. Nah, yang bawah juga anak-anak sekalian, tangan. Oke, X min setengah. Nah, X-nya kali berapa? Ini koefisien X-nya berapa? Min V. Berarti min V-nya keluar. Min V. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Pak. Oke, ya udah lihat koefisiennya. Yang atas koefisiennya berapa? Min V. Yang bawah Min V. V dibagi min P. 1. Oke, jawaban. Ya, terakhir. Terakhir. Simak UI. Wow, keren. Mantap. Oke, ini gimana caranya? Ada yang tahu caranya gimana? Atau caranya gimana? Oke, sebelum saya kerjakan, boleh nggak A-nya kita ganti dengan X dulu ya, biar nggak ketuker nantinya ya, mana variabel ini hanya sekedar biar nggak tuker aja ya. Jadi XA-nya menuju A, NJ B, sorry, dari tangan X min 1 ditambah 1 min X per B gitu, kali tangan ya, kurangi X per B. Boleh begini nggak? Boleh ya? Baik. Oke, ada yang tahu nggak langkah pertama gimana? Ada yang tahu nggak? Ini simak UI loh, ya nggak? Simak UI. Yang tan X min tan B-nya, Pak. Oke. Terus apa lagi? Nah, boleh nggak? Saya tanya dulu nih. Boleh nggak min X per B-nya saya pindahkan ke depan? Oke, sehingga nanti jadi begini ya teman sekalian. Tangan X min tangan B dibagi apa? 1 min X per B, nah gitu kan ke depan nih. Ya, ditambah 1 min X per B kali tangan X kali tangan B. Boleh nggak? Kayak gini dulu. Jadi min X per B-nya saya taruh di depan di sini. Sip? Boleh? Iya, Boleh? Pak. Oke, saya tanya sama kalian. Lihat penyebutnya, adakah yang bisa saya keluarkan? 1 min X per B. Oke. Udah tuh. Oke, berarti tangan X min tangan B dibagi. Oke, 1 min X per B-nya saya taruh depan gitu ya. Nah, nanti sisanya apa? 1 plus tangan X kali tangan B. Gitu ya. Sip? Oke, dari sini ada yang masih ingat rumus identitas nggak? Rumus sudut. Ya Allah. Sip. Oke. Oke, nah. Kalian masih ingat rumus ini nggak? Ini apa ini? Ada yang tahu? Tangan X min tangan B dibagi 1 plus tangan X kali tangan B. Sama dengan Tan apa? A min tan B. Oke. Berarti karena A-nya di sini X, jadi apa nanti? Tan X min tan B. Oke. Apa? Tangan X? Tangan X Min B. min Dong. B. Ya, Oh iya. per apa? Per 1 min X per B. Oke. Gitu. Nah, ini kan XB, X min B. Nah, berarti yang bawah pun harus dimodifikasi jadi apa? Muncul X min B-nya sekalian. Gitu ya. Oke, berarti ini tangan X min B. Nah, yang bawah itu harus muncul X min B. Coba kita perhatikan. Koefisien X-nya apa nih? Min seper B ya? Betul nggak? Iya. Oke, ke depannya min seper B. Udah, ini berapa nilainya? 1. 1. Berarti yang ini
1 per min 1 per B, gitu ya. Yang depan ini nih, kali Iya. 1. Jadi berapa? Min B. Min B. Ada nggak jawabannya? C. Ini adalah SIMAK UI tahun 2011. 10 tahun yang lalu. Oke, gimana anak sekalian? Ada pertanyaan dulu nggak? Bapakku masih bingung yang tadi nomor 11. 11 kenapa emang? Yang pas dituruninnya, yang pas X min sin X-nya itu. Oh, kan sin-nya dicoret. Atau nggak dicoret juga nggak apa-apa sebetulnya, boleh. Cuma kita, kalau dicoret itu secara cepat sebetulnya. Oke, gimana kalau nggak dicoret ya? Baik. Oke, ini jangan dicoret lah. Oke, kita lihat. Ya, berarti satu lagi ya. Nah, ini jangan dicoret lah. Berarti saya tulis lagi limit X menuju 0 dari X min sin X gitu ya, dibagi X kali sin X. Nah, kalau nggak dicoret, anak-anak sekalian, turunkan ya, maka kita harus menggunakan kaidah U kali V, U aksen kali V, yang atas 1 min cos X gitu ya. Nah, yang bawah berarti U aksen kali V ditambah U kali V aksen, berarti U aksen. X turunnya berapa? 1 kali sin X gitu ya. Ditambah U kali Pi aksen, U-nya X. Oke, Pi aksennya turunan sin apa? Cos X. Gitu. Nah, nanti yang ke selanjutnya gimana? Sampai sini apa ya, paham? Paham, Pak? Oke. Itu kayak pakai rumus turunan lagi ya, Pak? Iya, karena dia bentuknya U kali V kan? Oh iya, iya. Oke, dan yang keduanya kalau misalkan kita turunkan lagi, yang atas tetap turunnya biasa kan 1 min cos jadi sin X. Nah, nanti untuk sin X turunannya apa? Cos X. Gitu. Nah, nanti untuk X cos X, U kali V lagi kayak tadi. Berarti U aksen, berarti apa tuh? Turunan X, 1 kali cos X. Nah, turunan cos X, min sin X, berarti min X sin X. Gitu. Nah, nanti masukin X-nya sama dengan 0. Berarti sin 0 per ini cos 0 ditambah cos 0 ya. Ini cos 0 min, nah ini kan X kan 0, berarti 0. Nah, sin 0 berapa? 0 dibagi cos 0 berapa? 1 tambah 1 kurangi 0. Sama jawabannya kayak tadi, 0 per 2 sama dengan 0. Gitu ya? Bapak, itu teh yang 1 kali cos X min X sin X itu Pak? Nah, ini dari turunan ininya yang ini, U kali V. Oh iya, iya, Pak. Kan U aksen, U-nya X, V-nya cos X. Berarti U aksen sama dengan iya. 1, ya gitu ya. Oh iya, Pak. Sip. Sip, Pak. Ngerti, Pak. Gimana yang lain? Halo? Masih ada? Salma? Iya, Pak. Gimana? Bisa? Pak Hari? Insya Allah. Pak Hari, gimana Pak Hari? Insya Allah, Pak. Lomos banget sih. Bagas, gimana Bagas? Bisa, Pak. Ya. Sarah? Bisa. Baik. Karena sudah maghrib, anak sekalian, kita aja dulu mungkin untuk limit ya. Kata kuncinya, anak sekalian, memang kalian harus banyak latihan. Jadi memang latihan itu adalah memang menghabiskan jatah salahnya, teman-teman sekalian. Jadi kalau harus salah, salahlah pas latihan, jangan sampai pas ujian salah gitu. Jadi dihabiskan tuh pada saat latihan, salahnya itu dihabiskan sehingga pada saat ujian tinggal jatah benarnya aja. Oke, gitu aja anak sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Doa kibarat akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, yang benarnya itu dari Allah. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan berguna lah gitu ya. Setitik pelita gitu tentang limit trigonometri. Sekali lagi, kalian harus banyak latihan gitu ya. Karena dengan latihan itu insya Allah kalian bisa lebih mahir, lebih canggih lagi. Gitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.